Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Kita akan membahas sistem pencernaan kelas 8. Ikuti video berikut ini. Ketika kita memakan makanan, makanan itu masuk ke mulut kita kemudian menuju lambung melalui esofagus. Setelah dicerna di dalam lambung, makanan tersebut menuju ke usus halus untuk diserap, kemudian melewati usus besar, rektum, dan kemudian ke anus. Semua organ ini disebut saluran pencernaan. Untuk mendukung proses pencernaan di dalam tubuh Anda, dibutuhkan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Lidah, gigi, kelenjar air liur, hati, kantung empedu, dan pankreas adalah organ tambahan yang berperan penting untuk membantu proses pencernaan. Makanan yang dicerna itu tidak melewati organ tambahan. Organ tambahan disebut juga organ aksesori dari sistem pencernaan kita. Bibir kita membantu mengambil makanan agar dapat bergerak ke dalam mulut. Kita mengunyah makanan dengan gigi dan bantuan lidah. Proses ini disebut pencernaan mekanik. Di mulut, makanan dipecah menjadi potongan kecil secara fisik, tetapi struktur molekulnya tidak berubah. Pada waktu yang bersamaan, kelenjar air liur menghasilkan zat cair yang mengandung mukus dan enzim yang disebut amilase untuk membantu pencernaan kimiawi di dalam mulut. Dalam proses yang menggunakan enzim, struktur molekul makanan dipecah menjadi struktur sederhana sehingga dengan mudah diproses dalam proses pencernaan selanjutnya. Pencernaan kimiawi yang terjadi di mulut adalah pemecahan pati menjadi gula. Ketika makanan sudah selesai diproses di mulut, makanan itu siap untuk dikirim ke proses selanjutnya melalui esofagus. Makanan masuk ke lambung dari esofagus dengan gerak peristaltik. Ketika makanan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut diaduk-aduk, dicampur, dan dikocok menjadi pecahan yang lebih kecil. Proses ini adalah proses pencernaan mekanik di lambung. Pencernaan kimiawi yang terjadi di lambung terjadi ketika pati dipecah menjadi gula. Enzim yang membantu pencernaan pati adalah saliva yang masuk bersamaan dengan makanan dari mulut. Lambung juga menghasilkan asam klorida dan pepsinogen untuk membantu proses pencernaan. Asam klorida membantu memecahkan makanan menjadi larutan, sedangkan pepsinogen mulai membantu pencernaan protein. Makanan akan bergerak meninggalkan lambung dalam 2-4 jam. Setelah diproses di dalam lambung, makanan menjadi cairan encer dan keluar dari lambung menuju usus halus. Proses pencernaan dalam usus halus adalah pencernaan kimiawi saja. Proses ini kebanyakan terjadi di duodenum. 3 zat kimia, karbohidrat, protein, dan lemak dipecah dalam tempat ini sampai mereka diserap kemudian. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa, protein dipecah menjadi asam amino, dan lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Pankreas menghasilkan amilase pankreas untuk membantu memecah protein dan lipase pankreas untuk membantu memecah lemak. Usus halus menghasilkan enzim permukaan usus untuk membantu memecah karbohidrat dan memecah protein. Hati memproduksi garam empedu untuk membantu membuat emulsi lemak sebelum mereka dipecah oleh lipase pankreas. Ketika makanan telah dipecah, makanan bergerak ke yeyunum dan ileum untuk diserap di sana. Terakhir, pencernaan makanan terjadi di duodenum. Hasil pencernaan ini akan diserap di usus halus yang kebanyakan terjadi di jejunum. Dinding dalam dari usus halus berupa lipatan melingkar yang besar seperti jari yang disebut villi. Penyerapan nutrisi terjadi di tempat tersebut dengan difusi yang sederhana. Jika kita melihat lebih dalam ke villi, kapiler darah dan pembuluh limfa terdapat di bawahnya. Asam amino dan glukosa diserap dan dikirim ke kapiler darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Asam lemak dan gliserol diserap dan dikirim ke pembuluh limfa untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Makanan yang tidak diserap akan berlanjut ke usus besar. Makanan yang tidak dicerna bergerak menuju usus besar. Makanan itu dikeringkan dengan cara diserap airnya. Bakteri yang tinggal di usus besar juga membantu membusukkan makanan. Pergerakan peristaltik terjadi di usus besar untuk mengirim makanan yang tidak dicerna ke rektum, kemudian keluar melalui anus sebagai feses.